Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Lokasadewa dari jurusan Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, NIM 6211420095. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lokomotor pada anak. Sebelum lanjut ke pembahasan, baiknya kita memulai dari latar belakang terlebih dahulu. Gerak dasar bagi anak merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan anak, sebagai bekal hidup di kemudian hari. Nah, jadi sebelum kita mempelajari gerak lokomotor, kita memberi dasar terlebih dahulu kepada anak-anak. Kemudian tidak sedikit anak yang gerak dasarnya tidak berkembang secara optimal. Ada juga anak yang perkembangan geraknya sesuai dengan tingkat usianya. Namun dalam kenyataannya ada kesalahan dalam melaksanakan gerak tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, pengajaran pendidikan usia dini, seorang pendidik sangat berperan penting untuk dapat memberikan pembelajaran gerak dasar yang baik, sehingga peserta didik dapat memperoleh manfaat dengan melakukan bentuk gerak dasar yang baik dan benar. Gerak dasar yang harus dimiliki seorang anak usia dini terdiri dari gerak lokomotor, non-lokomotor, serta gerak manipulatif. Namun demikian, kali ini kita akan membahas tentang gerak lokomotor. Kondisi yang ada di lapangan, masih banyak anak yang gerak dasarnya salah. Gerak dasar yang dimaksud adalah gerak yang paling dasar, gerak yang paling sederhana, yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Banyak anak yang melakukan jalan dengan ujung kaki yang mengarah keluar ke dalam, menapak dengan menggunakan bola kaki, dan lain-lain. Bermain dalam kehidupan menjadi ciri bagi seorang individu. Antara 3–20% waktu dan energi anak-anak dihabiskan untuk bermain. Namun demikian tentunya perlu bagi orang tua dan guru untuk dapat mengarahkan anak-anak dalam melakukan permainannya sehingga tidak menimbulkan kesalahan gerak dasar dalam aktivitas yang dilakukannya. Kita lanjut ke pembahasan. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang membuat tubuh kita berpindah posisi. Contoh gerakan ini seperti berlari, berlompat, dan berjalan. Berjalan, apa sih berjalan? Berjalan adalah gerakan alamiah yang dilakukan oleh setiap individu. Berjalan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dipelajari semenjak anak-anak. Menurut Bang Rashid dan Dafer, mengungkapkan bahwa berjalan yang baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepala tegak dan pandangan lurus ke depan. Yang kedua, ujung jari kaki mengarah ke depan. Yang ketiga, ayunan lengan dengan rileks. Yang keempat, berjalan tanpa suara. Yang kelima, dada tegak. Dan yang keenam, melangkah dengan menekan menggunakan ujung jari kaki. Kemudian berlari. Berlari adalah gerak dasar manusia yang prinsip dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak aktivitas permainan yang harus dilakukan oleh anak-anak dengan berlari. Namun demikian, sikap lari yang baik harus dipelajari oleh anak yang baik. Lari dan jalan sangatlah berbeda. Perbedaan yang paling pokok adalah kontak kaki dengan tanah. Pada berjalan selalu ada kontak salah satu kaki atau kedua kaki dengan tanah. Sedangkan pada lari, ada saat kedua kaki tidak menapak pada tanah. Menurut Bang Rashid dan Dafer, mengungkapkan bahwa berlari yang baik dan benar dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berlari menggunakan bola kaki. Yang kedua, kepala tegak dan pandangan ke depan. Yang ketiga, tekukan lutut. Yang keempat, tubuh bagian atas rileks. Yang kelima, bernafas dengan alamiah. Dan yang keenam, ayunan lengan ke depan bukan ke samping. Kemudian melompat. Gerakan melompat adalah gerakan lokomotor yang mesti dimiliki seorang peserta didik untuk kebutuhan dirinya dalam berbagai aktivitas di kemudian hari.
Melompat bagi anak usia dini harus memperhatikan hal yang paling pokok, yaitu janganlah anak terlalu banyak diberikan gerakan melompat ke atas. Hal ini dikarenakan karena usia dini sedang mengalami masa pertumbuhan. Dikhawatirkan anak dengan loncatan yang tinggi apabila proses pendaratan tidak dilakukan dengan benar akan mengakibatkan cedera pada anak usia dini. Menurut Pengrajin dan Dafer, mengungkapkan bahwa hal yang harus diperhatikan oleh guru saat memberikan pembelajaran melompat adalah yang pertama, ayun lengan ke depan secara secepat mungkin. Yang kedua, lutut ditekuk. Yang ketiga, melompat menggunakan ujung kaki. Yang keempat, mendarat dengan lembut dengan posisi lutut ditekuk. Dan yang kelima, melompat ke atas atau ke depan. Dari pembahasan di atas, saya menarik kesimpulan, anak merupakan individu yang harus dilatih untuk memiliki gerak dasar yang baik dan benar. Melalui pembelajaran yang baik yang dilakukan oleh orang tua dan guru, diharapkan kebiasaan yang salah dari gerak dasar dapat diminimalisir. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang senang bermain. Bagi anak-anak, teori surplus energi adalah salah satu teori yang mengungkapkan bahwa anak-anak memiliki kelebihan energi sehingga kelebihan tersebut harus disalurkan melalui aktivitas bermain, baik bermain sendiri maupun bermain dengan interaksi dengan teman-temannya. Dengan aktivitas permainan, mereka menemukan gerak dasar terutama gerak lokomotor antara lain berupa berjalan, berlari, dan melompat. Dalam pelaksanaan permainan yang dilakukan anak-anak, peluang yang besar bagi anak-anak untuk mengembangkan dirinya dengan bermain bebas. Juga keterlibatan orang tua atau guru dalam permainan sebagai tutor. Dalam pengembangan gerak dasar bagi anak-anak, yang paling penting adalah berikan kebebasan untuk bergerak, namun mesti diperhatikan teknik dasar dari gerakan yang akan diajarkan kepada mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.